Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tushifa dengan nomor NIM 2561 2010 225. Hari ini saya akan menjelaskan bab 7 tentang persediaan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pertama menjelaskan pentingnya pengendalian dalam persediaan. Yang kedua ada menjelaskan 3 asumsi arus biaya persediaan dan bagaimana pengaruhnya pada laporan laba rugi dan posisi keuangan. Dan yang ketiga, menghitung biaya persediaan pada sistem persediaan perpetual dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO dan biaya rata-rata per timbang. Dan yang keempat, menghitung biaya persediaan pada sistem persediaan periodik dengan menggunakan metode FIFO dan biaya rata-rata tertimbang. Tujuan yang kelima, membandingkan dan membedakan penggunaan dua metode menghitung biaya persediaan. Yang keenam, menjelaskan dan memberi ilustrasi mengenai pelaporan persediaan di laporan keuangan. Dan yang terakhir, menjelaskan dan memberi contoh perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan pada persediaan terhadap pengaturan persediaan. Itulah tujuan pembelajaran pada kali ini. Pengendalian persediaan, melaporkannya dengan benar dalam pelaporan keuangan, melindungi persediaan dari kerusakan atau kecurian. Melindungi persediaan pada slide pertama yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Yang kedua, dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan juga faktur pemasok. Dan dari slide kedua, pesanan pembelian memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Dan dari slide yang terakhir, tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, preventif, yaitu pencegahan. Yang kedua, detektif, mencari kebenaran. Dan ini ada 3 cara untuk mengurangi atau mencegah pencurian. Yang pertama, menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Yang kedua, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci. Dan yang ketiga, menggunakan cermin 2 arah, kamera, dan penjaga keamanan. Melaporkan persediaan. 1. Menghitung fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. 2. Pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Yang ketiga, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan 1-3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan slide pertama. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya perbedaan pada periode tertentu. Suatu barang dijual perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dengan metode biaya persediaan terkait. Dan pada slide kedua, asumsi biaya persediaan. Asumsi arus biaya ini membantu menentukan biaya persediaan yang dijadikan beban pokok penjualan dan berapa yang jadi persediaan akhir. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan pada slide ke-1. Diasumsikan 3 unit identik dari barang yang dibeli selama bulan Mei dengan harga yang berbeda. Pada tanggal 10 Mei, pembelian 1 unit seharga 9.000. Pada tanggal 18 Mei, pembelian 1 unit seharga 13.000.
Dan pada tanggal 24 pembelian 1 unit seharga 14.000. Total dari 3 unit itu 36.000. Harga rata-rata per unit yaitu 12.000. Dan dari slide kedua diasumsikan 1 unit terjual seharga 20.000 pada tanggal 30 Mei. Dan dari sinilah kita bisa melihat metode apa yang digunakan untuk menjual barang-barang ini. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Yang pertama, unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu spesifik. Yang kedua, persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersedia dalam persediaan. Yang ketiga, sebagai contoh, jika pada tanggal 18 Mei unit yang terjual adalah biaya yang dibebankan oleh unit yang terjual 13.000, laba bruto 7.000 dan persediaan akhir 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama atau juga bisa disebut first in first out atau FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit pertama yang dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya-biaya tertimbang. Metode biaya persediaan yaitu sebagai berikut. Pada gambar ini menggunakan metode FIFO. Laporan laba rugi penjualan 20.000, beban pokok penjualan 9.000, laba bruto 11.000. Laporan posisi keuangan persediaan sebesar 27.000. Biaya rata-rata yang tertimbang. Perhitungan biaya rata-rata yang tertimbang yaitu 9.000 ditambah 13.000 ditambah 14.000 dibagi 3 sama dengan 12.000. Laporan laba rugi penjualan sebesar 20.000, beban pokok 12.000, laba bruto sebesar 8.000. Laporan posisi keuangan persediaan 12.000 dikali 2 yaitu 24.000. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi 2 jenis. Sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual yaitu sistem barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik item barang dagangnya sangat banyak namun nilainya sangat kecil. Pada tanggal 1 Januari persediaan 1.000 unit, biaya 20.000. Pada tanggal 4 penjualan 30.000 per unit sebanyak 700 unit. 10 Januari pembelian 500 unit seharga 22.400. Pada tanggal 22 penjualan 30.000 per unit yang tersedia unitnya 360. Pada tanggal 28 penjualan 30.000 per unit 240 unit. 30 Januari pembelian 600 unit seharga 23.300. Metode FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual. Ya ini ada beberapa akun pada bulan Januari. Yang pertama ada piutang usaha
21.000. Penjualan 21.000. Beban pokok penjualan itu ada 14.000 dan persediaan 14.000. Pada tanggal 10 Januari persediaan sebesar 11.200, utang usaha 11.200. Pada tanggal 22 Januari piutang usaha sebesar 10.800, penjualan 10.800. Pada tanggal 22 beban pokok penjualan sebesar 7.344, persediaan 734. Dan pada tanggal 28 piutang usaha sebesar 7.200, penjualan 7.200. Pada tanggal 28 beban pokok penjualan 5.376, persediaan 5.376. Dan yang terakhir pada tanggal 30 persediaannya 13.980, utang usaha 13.980. Dan beban pokok penjualan yaitu hasilnya 26.720. Persediaan pada 31 Januari yaitu jumlahnya 18.460. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilainya rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual ini rata-rata tertimbang. Pada gambar ini sama seperti apa yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perperiodik hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama keluar pertama di slide pertama. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. 1 Januari persediaan 1000 unit. Biaya 20.000 per unit sama dengan 20 juta. Tanggal 10 pembelian 500 unit seharga 22.400 per unit. Harganya 11.200. Tanggal 30 pembelian 600 unit. Harga per unitnya 23.300 seharga 13.980. Sisa unit yang tersedia untuk dijual selama bulan berjalan yaitu 2.100 unit. Total dari semuanya yaitu 45.180.000. Dan di slide kedua yaitu penghitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir pembelian pada tanggal 31 Januari 600 unit
Harga per unitnya 23.300, seharga 13.980. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian pada tanggal 10 Januari yaitu 200 unit. Harga per unitnya yaitu 22.400 dan harganya yaitu 4.480. Persediaan pada tanggal 31 Januari yaitu 800 unit. Secara keseluruhannya yaitu harganya 18.640.000. Dan yang ada di slide terakhir yaitu beban pokok penjualan sebesar 26.720 seperti ditunjukkan berikut. Persediaan awal 1 Januari yaitu 20 juta. Pembelian 11.200 ditambah 13.980 yaitu sama dengan 25.180. Biaya tersedia untuk dijual di bulan Januari yaitu 45.180. Persediaan akhir 31 Januari yaitu 18.460. Beban pokok penjualannya yaitu 26.720. Arus biaya FIFO, di mana ada pembelian barang tersedia untuk dijual, beban pokok penjualan, dan persediaan. Metode biaya rata-rata tertimbang di slide pertama. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Dan di slide kedua yaitu data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang sama dengan total unit tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Total biaya unit yang tersedia untuk dijual sama dengan 45.180 dibagi 2.100 unit sama dengan 21.510 per unit, itu dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari 20 juta. Pembelian 11.200 ditambah 13.980 sama dengan 25.180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari yaitu 45.180. Persediaan akhir 31 Januari yaitu 17.208. Beban pokok penjualan keseluruhan yaitu 27.972. Membandingkan metode biaya persediaan slide pertama. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk yang pertama beban pokok penjualan, yang kedua laba bruto, yang ketiga laba neto, yang keempat persediaan akhir. Dan yang di slide kedua yaitu menggunakan sistem persediaan perpetual, laporan laba rugi. Penjualan dengan FIFO 39 juta, biaya rata-rata tertimbangnya 39 juta. Beban pokok penjualan 26.720. Biaya rata-ratanya 26.900. Laba brutonya yaitu 12.280. Biaya rata-ratanya yaitu 12.100.000. Persediaan 31 Januari yaitu 18.460. Biaya rata-rata tertimbangnya yaitu 18.280. Pengaruh dari perubahan
biaya, harga, metode biaya FIFO, dan rata-rata tertimbang yaitu WA. Beban pokok penjualan pada peningkatan biaya atau harga, jumlah tertinggi itu WA, jumlah terendah FIFO. Sedangkan penurunan biaya atau harga, jumlah tertingginya WA, jumlah terendahnya FIFO. Laba bruto, jumlah tertingginya yaitu FIFO dan jumlah terendahnya WA. Sedangkan penurunan biaya pada laba bruto, jumlah tertingginya yaitu WA, jumlah terendahnya FIFO. Laba neto, peningkatan biaya tertinggi itu ada di FIFO dan jumlah terendahnya ada di WA. Penurunan biaya, jumlah tertingginya ada di WA, jumlah terendahnya ada di FIFO. Persediaan barang akhir, peningkatan biaya itu jumlah tertingginya FIFO dan jumlah terendahnya WA. Penurunan biayanya yang paling tinggi yaitu WA, jumlah terendahnya FIFO. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. Yang pertama, biaya pengganti barang dalam persediaan barang di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga jumlah normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau disebabkan lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar di slide pertama. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah digunakan untuk nilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto. Dari persediaan tersebut, nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencangkup beban biaya penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar di slide kedua. Asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal yaitu 1 juta. Perkiraan harga jual yaitu 800.000. Perkiraan beban penjualan yaitu 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar persediaan adalah 650. Dihitung sebagai berikut. Nilai pasar sama dengan 800 dikurang 150 sama dengan 650. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650. Mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta. Dan nilai pasarnya adalah 650. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar slide ketiga. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan ataupun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP 5 juta. Harga penggantinya 4 juta. Taksiran harga jual barang A yaitu 6 juta. Biaya penjualan yaitu 500.000.
Margin labanya perkiraan 10%. Berapa nilai persediaan yang harusnya disajikan di LPK? Jawab. Batas atas harga jual BP sama dengan 5.500.000. Batas bawah sama dengan BA BL 5.500.000 dikurang 600 sama dengan 4.900.000. Harga pasar 4.900.000. ICM sama dengan 4.900.000. Selisihnya 100.000. Penyesuaian kerugian atas nilai persediaan di laporan posisi keuangan slide pertama. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. Yang pertama, metode untuk menghitung persediaan, FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Dan di slide kedua itu ada contoh laporan posisi keuangan kedai kopi. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Kesalahan persediaan akhir, kurangnya catatan, lebih banyaknya catatan. Persediaan perdagangan, kurangnya catatan, lebihnya catatan. Aset lancar, kurang catatan, lebih catatan. Total aset, kurang catatan, lebih catatan. Ekuitas pemilik atau modal, kurang catatan atau lebih catatan. Analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan resiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan slide pertama. Mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Dan di slide kedua yaitu perputaran persediaan PT Matahari Dept Store Tbk. Beban pokok penjualan di tahun 2016 yaitu 3.685.279.000. Di tahun 2015 yaitu 3.335.638. Persediaan yaitu ada di awal tahun dan di akhir tahun. Dan di awal tahun yaitu 1.7.811. Itu di 2016. Sedangkan di 2015 yaitu 955.231. Dan di akhir tahun 2016 yaitu 995.276. Di 2015 yaitu 1.7.811. Persediaan rata-rata yaitu 1.7.811 ditambah 995.276 ditambah 2. Yang kedua itu ada 955.231 ditambah 1.7.811 ditambah 2.
di tahun 2016 yaitu 1.543,5. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua di 2015 yaitu 981.521. Perputaran persediaan yaitu 3.685.279 ditambah 1.100.543,5 di tahun 2016 yaitu 3,7. Sedangkan yang kedua 3.335.638 ditambah 981.521 di tahun 2015 yaitu 3,4. Dibulatkan ke satu bilangan desimal. Jumlah hari penjualan dalam persediaan slide pertama. Ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365. Jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan rata-rata persediaan dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Dan di slide kedua itu jumlah penjualan dalam persediaan untuk matahari dihitung sebagai berikut. Itu merupakan gambarannya. Matahari versus PT Sepatu Bata Tbk. Perputaran persediaan matahari yaitu 3,7, sedangkan bata 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan matahari yaitu 99,2 hari, sedangkan beta 195,1 hari. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut. Langkah pertama, hitunglah jumlah persediaan tersedia dijual pada biaya dan harga retail. Langkah kedua, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangi penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah keempat, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Pada tampilan 12 itu merupakan gambaran dalam menentukan persediaan dengan metode retail. Metode laba bruto untuk mempersiapkan persediaan biaya. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hitunglah jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya. Langkah kedua, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Yang ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah keempat, perkirakan biaya persediaan akhir. Dan pada gambar ini merupakan contoh dari gambaran metode laba bruto.